Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan pemerintah akan memasukkan kurikulum tentang Artificial Intelligence atau AI atau juga kecerdasan buatan pada tahun ajaran baru 2025-2026. Ya, pemirsa, hal ini diungkapkan Wakil Presiden Gibran saat mengunjungi acara di Binus University, Jakarta Barat. Di mana menurut Gibran, Artificial Intelligence relevan untuk menghadapi tantangan zaman. Wapres menegaskan bahwa teknologi kecerdasan buatan tidak akan menggantikan manusia, namun manusia yang tidak memanfaatkan AI ini akan kalah bersaing dengan mereka yang menggunakannya. Gibran juga berpesan kepada generasi muda untuk menguasai teknologi terbaru. Beberapa hari lalu kita ratas bertemu dengan Pak Menteri Pendidikan juga. Nanti di tahun ajaran baru kita mulai memasukkan kurikulum AI, pelajaran AI di SD, SMP, SMA, SMK juga. Namanya AI itu tidak akan menggantikan manusia, tapi ya, manusia yang tidak pakai AI nanti akan dikalahkan sama manusia yang pakai AI. Nanti saya harap teman-teman yang ada di panggung ini bisa mendapatkan funding, karena sekali lagi yang temuan-temuan yang masih pada stage awal seperti ini perlu dukungan dari sekolah, dukungan dari pemerintah. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan mata pelajaran mengenai Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan ini akan masuk kurikulum SD, SMP hingga SMA mulai tahun ajaran baru nanti. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di studio ada Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan juga Guru, ada Pak Suparno Sastro. Selamat siang Pak Ano. Selamat siang Mbak Re, Mbak Nadila. Baik, Pak Ano, ini mungkin melihat tadi ya Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menyebutkan nantinya akan ada kurikulum Artificial Intelligence yang akan dimasukkan dari SD, SMP, SMA. Tanggapan awalnya seperti apa Pak? Kami sudah membaca naskah akademiknya yang dikeluarkan Februari lalu, dan karena memang kecepatan teknologi itu sekarang begitu masif, penggunaan juga sudah luar biasa di level pendidikan dasar dan menengah, maka barangkali ini menjadi satu hal yang menarik, satu inovasi bagaimana kita bukan hanya menggunakan teknologi tapi juga sebagai pelaku nanti bisa memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Oke, Pak Ano, tapi Indonesia ini kan negara yang besar ya. Iya. Kalau kita lihat dari kesiapan infrastrukturnya, ini gimana nih Pak Ano? Nah, salah satu tantangannya memang kesenjangan infrastruktur. Jadi di daerah dan di pusat itu akan terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya kita punya kebutuhan yang luar biasa misalnya di Jakarta. Tapi di daerah internet yang stabil saja misalnya belum ada. Walaupun sekarang bisa juga menggunakan alat, tapi kan cukup mahal ya. Jangankan internet, listrik saja kadang-kadang belum ada. Jadi itu memang tantangan yang harus dihadapi dalam proses implementasi AI di dalam kurikulum. Oke, tapi kan kalau kita lihat ya, rentang dari siswa sendiri usianya berbeda-beda. SD, SMP ini berbeda-beda juga. Tentunya kurikulumnya juga harus berbeda-beda. Ini pastinya berbeda. Yang tepat untuk mengaplikasikan artificial intelligence ini harusnya tuh bentuknya seperti apa Pak? Bertahap pastinya. Jadi kalau mulai misalnya dari kelas atas di SD kelas 5, 6 gitu ya, kemudian SMP kelas 7 sampai 9, kemudian di SMA kelas 10, kemudian 11 dan 12, maka jamnya berbeda. Kemudian mulai dari hal-hal yang mendasar dulu. Misalnya kita ingin sebenarnya anak-anak kita, siswa kita itu mulai dari bagaimana berpikir komputasional itu. Jadi berpikir sistematis, kemudian efisien, itu dari awal. Jadi pengenalan seperti itu dilakukan. Kemudian etika AI, etika kecerdasan artifisial itu diberikan di awal sehingga mereka betul-betul bisa manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Kita tahu sekarang kita punya keprihatinan misalnya dalam proses berdiskusi, memberikan komen atau menggunakan sesuatu gitu ya, memanfaatkan itu kadang-kadang
belum tepat karena barangkali butuh sentuhan pembelajaran seperti ini. Betul. Nah, di level yang lebih tinggi lagi sudah mulai diajari bahasa pemrograman, misalnya bagaimana mengurutkan, bagaimana kemudian looping dan lain-lain, itu mulai bisa diajarkan. Nah, pembelajaran berikutnya adalah bagaimana kemudian mereka bisa membuat desain yang lebih kompleks gitu ya, sehingga menjadi bahasa pemrograman yang kemudian bisa dimanfaatkan. Intinya lebih kepada bagaimana kita memanfaatkan ini dan menggunakan ini dengan sebaik-baiknya, punya daya saing yang kuat karena arahnya lebih ke daya saing. Oke, Pak Ano, balik lagi soal penerapan ini kan rencananya diterapkan di tahun depan, tahun ajaran baru tahun depan. 2 bulan lagi, bulan Juli. Iya, betul sekali. Di tahun ajaran baru. Dengan adanya, kembali lagi dalam persiapan ini bukan hanya infrastruktur saja, tapi kesiapan dari guru-guru ini juga sebenarnya kan perlu dipertimbangkan, Pak Ano. Iya, memang ada beberapa tantangan tadi, tantangan infrastruktur, tantangan guru ya. Guru kita itu yang informatika saja belum tentu semua lulusan dari sarjana informatika atau sarjana IT. Jadi ini yang juga butuh kesiapan. Kemudian bahan ajar. Bahan ajar itu buku-buku yang mengarah ke arah sana yang dimaksudkan itu juga sekarang belum tersedia. Sementara waktu kita kan hanya 2 bulan kalau mau bicara bulan Juli akan diimplementasikan. Maka ada tahap-tahap implementasi nanti pastinya. Dan tentu tidak bisa diwajibkan. Karena kalau wajib itu kan harus menyiapkan segala sesuatunya harus ada nih. Jadi harusnya lebih fleksibel. Pak Ano, kita akan lebih mendalami lagi terutama apakah ini akan membebani para siswa atau tidak. Tapi memberikan manfaat sendiri juga. Jangan dulu jawab Pak Ano karena pemirsa Apa Kabar Indonesia yang akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.